cetak uang. Kedengarannya menarik. And now, let's talk about this. Yo, what's up people semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara Night Education. Bagi people yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu guys, dan bunyikan loncengnya untuk membantu perkembangan channel ini biar makin berkembang di kemudian hari. Bagi yang belum like video ini, silahkan klik tombol like-nya dulu ya, agar informasi bermanfaat di konten ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi, untuk membantu lebih banyak orang lagi dalam meraih kebebasan finansial. So, silahkan klik tombol like-nya sekarang. Ngomong-ngomong soal cetak uang, prosesnya gimana sih? Penasaran kan? Dari informasi yang aku dapat di situs kominfo.go.id, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, percetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia guys, dengan menunjuk salah satu BUMN yaitu Perum Peruri sebagai pelaksana percetakan uang. Setelah buat perencanaan percetakan uang, Bank Indonesia nyerahin bahan-bahan buat nyetak uangnya ke Perum Peruri terlebih dahulu. Setelah Perum Peruri selesai nyetak uangnya, uang itu langsung disetorkan kembali ke Bank Indonesia. Nah, di sini si BI bakal ngelakuin yang namanya tahap verifikasi guys, di mana uang itu akan dihitung apakah udah sesuai dengan jumlah yang harus dicetak ataukah belum. Nah, buat ngejaga akuntabilitas proses percetakan, pengeluaran atau pengedaran uang, dan pemusnahan uang, BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bakal ngelakuin yang namanya audit secara berkala ke si Bank Indonesia ini guys, sebanyak 2 kali dalam setahun. Alright, itu singkatnya proses rupiah itu dicetak. Wah, kalau gitu cetak yang banyak aja, terus bagi-bagiin deh ke semua penduduk. Kan pas bapak kau, nggak bisa kayak gitulah. Why? Sekarang kita bahas ya. Jadi kita perlu tahu guys, kalau aturan uang di dunia itu udah berubah sejak kebijakan Presiden Nixon di Amerika Serikat tahun 1971. Pas itu, dolar udah nggak lagi jadi uang, melainkan mata uang. Why? Karena pada tahun 1971, dolar udah ngelepasin diri dari standar emas. Dalam artian, bisa dicetak oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat sesuai kebutuhan mereka. Dan hal inilah yang berlaku di seluruh dunia saat ini. Nah, masalahnya ada di sini guys. Yang namanya mata uang fiat, semakin dicetak, nilainya bakal semakin menurun. Beda halnya sama uang real kayak emas, perak, yang jumlah dan ketersediaannya emang terbatas di bumi ini, sehingga harganya bisa lebih stabil guys. Sementara mata uang fiat itu sendiri kayak US dollar, rupiah, akan semakin turun nilainya kalau makin diperbanyak jumlahnya. Belum lagi ada beberapa hal yang nyebabin dimana percetakan mata uang RI itu nggak bisa sebanyak AS guys. Alasannya karena mata uang AS yaitu US dollar keberadaannya lebih dibutuhkan dalam perdagangan dunia. Ya karena ekspor impor kebanyakan bayarnya juga pakai dolar. Kondisi ini juga yang nyebabin kurs dolar itu turunnya deras rupiah kalau dicetak dalam jumlah yang sama. Ya sekali lagi karena permintaan akan US dollar di dunia itu masih gede banget guys. Rendahnya demand dari mata uang rupiah ini dalam perdagangan dunia lah yang juga nyebabin pemerintah Republik Indonesia harus lebih ekstra hati-hati kalau mau yang namanya nyetak uang. Belum lagi kalau utang luar negeri Indonesia harus dibayarkan dalam kurs dolar. Ya, percetakan uang juga bakal ngimbas ke membengkaknya utang luar negeri Indonesia dong. Itu baru salah satu dampaknya guys. Dampak lainnya ya bakal dirasain sama seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Apa itu? Inflasi guys. Jadi simpelnya inflasi itu kemerosotan nilai mata uang akibat banyaknya jumlah mata uang yang beredar di masyarakat, yang juga akan berimbas ke kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang dimaksud dengan merosotnya nilai mata uang itu kayak gini guys. Kalau kita bayangin 20 tahun lalu, uang Rp50.000 itu kita udah bisa beli jajanan yang banyak banget. Bener kan? Ya, coba kita bandingin sama sekarang guys. Uang Rp50.000 itu kita nggak bakal bisa dapat jajanan sebanyak yang kita dapatkan di 20 tahun yang lalu dengan jumlah dan jenis jajanan yang sama. Pasti pada ngerasain kan? Nah, itu dia inflasi guys. Jumlah uangnya ya sama-sama Rp50.000 20 tahun lalu dan sekarang. Tapi nilai tukarnya itulah yang berbeda. Dan rata-rata inflasi yang terjadi di Indonesia per tahunnya itu kurang lebih 4% guys. Lah, terus kita sebagai masyarakat apa dong yang harus kita lakuin? Menurut Robert Kiyosaki, kita disarankan untuk mencari cara gimana caranya biar kita bisa menghasilkan uang lebih banyak. Dan alih-alih menyimpan uang yang udah kita hasilkan, kita lebih disarankan untuk mencari cara buat melipat gandakan jumlah uang
yang kita hasilkan secara legal ya. Untuk cara menghasilkan lebih banyak uang, aku udah sempat bahas di episode sebelumnya guys. Kalian bisa tonton dengan klik cards di atas ya. Dan untuk cara melipat gandakan uang kita, aku udah sempat bahas di episode cara membangun peternakan uang. Langsung aja yang belum nonton, klik cards-nya di atas. Itu baru inflasi guys. Dampak yang paling parah dari percetakan uang yang berlebihan itu ada yang namanya hyperinflasi. Lah terus bedanya sama inflasi itu apa? Bedanya kalau si hyperinflasi ini, penurunan nilai tukar mata uang itu bisa turunnya ratusan bahkan ribuan persen Inspire People. Kalau kalian pernah dengar kondisi yang terjadi di negara Zimbabwe, nilai mata uang di negara ini udah hampir nggak bernilai guys buat beli kurs mata uang negara lain. Berdasarkan informasi yang aku dapat di kompas.com, Zimbabwe sempat ngalamin inflasi yang besarnya itu sampai 11.250 juta persen guys. Bahkan angkanya nyampe 231 juta persen pada tahun 2008. Kalian bisa bayangin sendiri gimana merugikannya itu bagi seluruh lapisan masyarakat. Negara Indonesia yang angka kenaikan inflasi per tahunnya itu rata-rata 4% aja, itu kenaikan kebutuhan pokoknya udah cukup nyebabin keresahan di berbagai lapisan masyarakat. Bayangin sendiri deh, kalau sampai ratusan bahkan ribuan persen kenaikannya, juta lagi. Ngeri kan? Maka dari itu, suatu negara termasuk Republik Indonesia nggak boleh yang namanya nyetak uang sembarangan tanpa perhitungan dan tujuan yang jelas, Inspire People. Dan tugas kita sebagai warga negara, daripada fokus sama hal-hal dan ketakutan-ketakutan yang berada di luar kendali kita, lebih baik sekali lagi kita fokus sama hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Diri kita sendiri guys, pengetahuan kita. Kita harus jadi lebih melek secara keuangan. Sama-sama kita tingkatinlah kecerdasan finansial kita guys. Karena faktanya, satu-satunya orang yang bisa nyelamatin diri kita dari kondisi inflasi, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi, kecerdasan keuangan kita lah kuncinya. Karena kalau sebagian besar dari kita udah melek secara keuangan, udah jadi lebih bebas secara finansial, lambat laun juga bakal ngimbas kok ke membaiknya kondisi perekonomian di negeri ini. So, stay do the positive things guys. Alih-alih takut kocar-kacir tanpa tujuan. Alright, that's all about the effect of printing money that I can share to you guys. And thanks a lot for watching this video till the end. Semoga informasi yang berada di konten ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam meraih kebebasan finansial. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui Inspire People semuanya. Saya hanya sharingkan informasi yang saya dapatkan dan saya ketahui yang sekiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate channel Fit and Inspire Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on notification, smash the like button, write comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.